Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika seseorang yang tampak seperti gelandangan diusir dari bandara, lalu tiba-tiba, semua orang tersentak saat menyadari siapa dia sebenarnya. Sebuah kisah tragis tentang kehilangan, identitas yang terlupakan, dan rahasia besar yang akhirnya terungkap. Siapkan hati Anda, karena cerita ini akan mengguncang emosi Anda. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Langit di luar bandara tampak labu, seperti enggan menyambut hari yang baru. Hujan rintik-rintik membasahi aspal landasan, menciptakan refleksi lampu-lampu pesawat yang berkilauan samar. Di antara riuh rendah pengumuman keberangkatan dan langkah-langkah tergesa para penumpang, seorang nenek tua melangkah perlahan. Bajunya lusuh, mantel abu-abunya tampak kedodoran, dan rambut peraknya kusut tak beraturan. Dia tampak seperti seseorang yang tersesat, atau mungkin terlupakan oleh dunia. Dengan tangan gemetar, nenek itu meraba saku mantel usangnya, mencari sesuatu. Matanya yang pudar menelusuri layar besar jadwal penerbangan. Bibirnya bergetar, seperti ingin mengatakan sesuatu, namun tak ada suara yang keluar. Para penumpang di sekelilingnya menatapnya dengan tatapan iba, beberapa dengan kecurigaan, dan sisanya memilih untuk mengabaikan kehadirannya seolah-olah ia bukan bagian dari dunia mereka. Seorang ibu muda yang tengah menggandeng putrinya menarik tangan anaknya mendekat. "Jangan dekat-dekat, sayang," bisiknya, membuat si nenek melirik sekilas dengan mata yang menyimpan kelelahan bertahun-tahun. Seorang petugas bandara akhirnya mendekat, tubuhnya tegap dengan seragam rapi dan name tag mengkilap. "Bu, Anda butuh bantuan?" Suaranya terdengar sopan, namun ada nada waspada di dalamnya. Nenek itu mengangkat kepalanya perlahan, menatap pria muda itu dengan tatapan kosong. "Saya harus pergi. Seseorang menunggu saya," katanya dengan suara serak, hampir seperti bisikan yang tenggelam di antara suara pengumuman penerbangan. Petugas itu mengerutkan kening. "Baik, Bu. Tapi apakah Anda memiliki tiket dan paspor?" Nenek itu terdiam. Jemarinya yang kurus kembali menyentuh saku mantelnya, mencari sesuatu yang sepertinya tidak pernah ada. Sekelebat kebingungan melintas di matanya. Seolah ada sesuatu yang harus ia ingat, sesuatu yang sangat penting, namun terlupakan di balik kabut waktu. Melihat gelagatnya yang aneh, dua petugas keamanan lainnya mulai mendekat. Mereka bertukar pandang, lalu salah satu dari mereka berbicara lebih tegas. "Bu, Anda tidak bisa berada di area ini tanpa tiket dan dokumen perjalanan. Silakan keluar dari terminal." Nenek itu masih diam. Kali ini, tatapannya tidak lagi kosong, tetapi penuh kepanikan. "Tidak, saya harus pergi. Dia menunggu saya," ucapnya sekali lagi, kini dengan nada memohon, seperti seorang anak kecil yang takut tertinggal. Seorang penumpang pria di dekatnya berbisik pada istrinya, "Mungkin dia tunawisma. Bisa jadi hanya mencari tempat berteduh." Bisikan-bisikan lain mulai terdengar. Beberapa orang menoleh, menatap dengan keingintahuan bercampur ketidakpedulian. Hanya satu orang yang tampak ragu-ragu untuk pergi. Seorang pramugari muda yang dari tadi memperhatikan nenek itu. Ada sesuatu dalam sorot mata si nenek yang membuatnya merasa aneh. Seakan ia pernah melihat wajah itu di suatu tempat. "Tolong, jangan usir saya," nenek itu berkata pelan, suaranya nyaris tenggelam di antara derap langkah-langkah sibuk. Namun, para petugas telah mengambil keputusan. Dengan hati-hati namun tegas, mereka menggiringnya ke arah pintu keluar terminal. Saat nenek itu berjalan melewati deretan kursi ruang tunggu, seorang pria parubaya yang sedang membaca koran tiba-tiba menegang. Tangannya bergetar, dan koran di tangannya terjatuh ke lantai. Matanya terkaget, menatap sosok lusuh yang sedang digiring pergi. Wajahnya pucat,
Tunggu, itu Nyonya Cassandra. Dan dalam sekejap, suasana di bandara yang tadi dipenuhi ketidakpedulian berubah total. Langkah-langkah nenek itu terasa semakin berat saat dua petugas menggiringnya keluar. Sepasang tangannya yang kurus bergetar di genggaman mereka, tubuhnya yang ringkih seolah bisa roboh kapan saja. Matanya yang sayu menatap sekeliling dengan tatapan memohon, tapi tak ada yang benar-benar peduli. Sebagian penumpang sibuk dengan ponsel mereka, sebagian lagi hanya melihat sekilas sebelum kembali ke urusan masing-masing. Di dunia yang bergerak cepat ini, seorang wanita tua berpakaian lusuh bukanlah sesuatu yang layak diperhatikan. Namun, saat pria parubaya itu menjatuhkan korannya dan berteriak, suasana mendadak berubah. Beberapa orang yang tadinya mengabaikan kini menoleh ke arahnya. Petugas yang menggiring nenek itu pun berhenti sejenak, saling berpandangan dengan raut bingung. Nama yang baru saja disebut, Cassandra, terdengar familiar, seolah berasal dari masa lalu yang sudah lama terkubur. Pria itu, yang mengenakan jas mahal dan terlihat seperti seorang eksekutif, berdiri dengan wajah tegang. Ia berjalan cepat ke arah nenek itu, tatapannya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tidak mungkin, gumamnya. Itu benar-benar Nyonya Cassandra? Salah satu petugas yang menggiring nenek itu mengernyit. Maaf, Pak, apa Anda mengenal beliau? Pria itu menelan ludah, seolah kesulitan memproses apa yang dilihatnya. Mengenalnya? Dia adalah pendiri Cassandra Airlines, CEO pertama, wanita yang membangun maskapai ini dari nol. Suaranya terdengar gemetar, campuran antara keterkejutan dan rasa hormat yang terlambat datang. Kerumunan yang sebelumnya acuh tak acuh mulai berbisik-bisik. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka, mulai mengambil gambar dan merekam video. Seorang wanita yang duduk tak jauh dari sana membuka browser ponselnya dan mengetik nama Cassandra Airlines. Dan di sana, terpampang foto seorang wanita elegan dengan rambut tersisir rapi, mengenakan setelan mahal dan berdiri tegap di depan sebuah pesawat jet mewah. Wajahnya sama dengan nenek tua berpakaian lusuh yang baru saja mereka remehkan. Astaga, benar, itu dia, bisik seseorang. Para petugas keamanan kini tampak ragu-ragu. Salah satu dari mereka melepaskan pegangannya pada lengan nenek itu, sementara yang lain menoleh ke supervisor mereka untuk mencari petunjuk. Wajah sang supervisor berubah dari ekspresi skeptis menjadi panik. Mereka hampir saja mengusir seseorang yang dulunya adalah ikon di industri penerbangan. Namun, yang paling mengejutkan bukanlah orang-orang di sekelilingnya, melainkan nenek itu sendiri. Dia hanya berdiri diam, tampak tidak memahami semua kegemparan ini. Matanya tetap kosong. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi bangga, marah, atau bahkan kesedihan. Ia hanya menatap pria yang mengenalinya, seolah berusaha mengingat siapa dia sebenarnya. Pramugari muda yang sejak tadi mengamati semuanya, akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. Maaf, Bu, apakah Anda benar-benar Nyonya Cassandra? Tanyanya dengan suara pelan, nyaris berbisik. Nenek itu mengerjapkan matanya. Bibirnya sedikit terbuka, tetapi ia tidak langsung menjawab. Tangannya kembali meraba saku mantel usangnya, seperti mencari sesuatu yang hilang. Bukan tiket, bukan paspor, tapi mungkin identitas dirinya sendiri. Akhirnya, dengan suara pelan yang nyaris tenggelam dalam keramaian, ia berkata, "Cassandra? Apakah itu aku?" Keheningan menyelimuti ruangan. Semua mata tertuju padanya, bukan lagi dengan rasa jijik atau kecurigaan, tetapi dengan keterkejutan yang bercampur rasa bersalah. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita tua yang hampir mereka usir tanpa ampun ternyata adalah sosok yang dulu pernah dihormati, dikagumi, dan mungkin telah mereka lupakan.
Dan di antara semua orang yang berdiri membeku dalam kebingungan, nenek itu tetap berdiri dengan tatapan kosong. Seorang wanita yang tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri. Bandara yang tadinya sibuk dengan hiruk-pikuk pengumuman penerbangan kini terasa lebih sunyi, seakan waktu berhenti sesaat. Orang-orang yang tadinya tak peduli kini menatap nenek itu dengan campuran keterkejutan dan rasa bersalah. Beberapa bahkan berbisik, mencoba menghubungkan sosok lusuh di depan mereka dengan wanita luar biasa yang dulu pernah memimpin salah satu maskapai terbesar di negeri ini. Namun, yang paling mengganggu mereka bukan hanya fakta bahwa mereka hampir mengusir seorang tokoh penting, melainkan kenyataan bahwa nenek itu sendiri tampaknya tidak mengenali dirinya sendiri. Pria paruh baya yang pertama kali mengenali Nyonya Cassandra kini berdiri di hadapannya. Wajahnya masih dipenuhi keterkejutan. "Nyonya, apakah Anda benar-benar tidak ingat siapa Anda?" Suaranya bergetar. Hampir tidak percaya bahwa wanita yang dulu dikenal sebagai sosok tegas dan brilian kini hanya bisa berdiri dengan tatapan kosong. Nenek itu menatapnya lama, seakan mencari sesuatu di dalam benaknya yang telah lama terkubur. Ia mencoba mengingat, mencoba menggali sesuatu di antara celah-celah ingatan yang berdebu. Namun, yang muncul hanyalah gambaran-gambaran kabur. Sebuah ruang kantor besar, suara gemuruh pesawat yang tinggal landas, dan seorang gadis kecil dengan senyum cerah yang melambai padanya dari balik jendela. Sesuatu yang sangat penting telah hilang, dan ia bahkan tidak tahu apa itu. Aku seharusnya pergi," bisiknya. Suaranya terdengar rapuh, seperti seseorang yang berusaha mengingat mimpi yang perlahan memudar. Dia menunggu, dia pasti masih menunggu. Pramugari muda yang sejak tadi memperhatikannya, kini memberanikan diri untuk mendekat. Ada sesuatu dalam sorot mata nenek itu yang menyentuh hatinya. Kesepian, kehilangan, dan keputusasaan yang seolah telah mengakar begitu dalam. "Siapa yang menunggu, Bu?" tanyanya lembut, berusaha menggali sesuatu dari ingatan nenek itu. Namun, sebelum nenek itu bisa menjawab, seorang wartawan yang sejak tadi merekam kejadian ini dengan ponselnya segera berlari keluar dari kerumunan, bergegas menuju kantornya. Dalam hitungan menit, berita tentang nenek lusuh yang ternyata mantan CEO ternama akan menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang akan membicarakannya, mengingat kembali kisah tentang Cassandra Airlines, dan mengajukan pertanyaan yang sama. Bagaimana bisa seorang wanita sehebat itu berakhir dalam keadaan seperti ini? Sementara itu, seorang petugas senior yang telah bekerja di bandara selama puluhan tahun akhirnya ikut campur. Dengan raut wajah yang sedikit lebih lembut dibanding rekan-rekannya, ia melangkah maju dan berusaha menenangkan situasi. "Nyonya Cassandra," katanya perlahan, "kami tidak akan mengusir Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan, kami bisa menghubungi keluarga Anda atau seseorang yang bisa menemani Anda." Cassandra, jika itu memang namanya, hanya menggeleng pelan. "Aku tidak punya siapa-siapa," jawabnya dengan nada begitu sendu, seolah mengakui sebuah kebenaran yang sudah lama ia hindari. Ucapan itu membuat keheningan semakin mencekam. Bagaimana bisa seorang wanita yang dulunya begitu berpengaruh, yang memiliki segalanya, kekuasaan, kekayaan, kehormatan, kini berdiri di hadapan mereka sebagai seseorang yang mengaku tidak memiliki siapapun? Seorang wanita yang tampaknya benar-benar sendirian di dunia ini. Namun, di sudut ruangan, seorang pria yang sejak tadi hanya diam akhirnya bergerak. Ia adalah salah satu manajer senior di maskapai yang dulunya dipimpin oleh Cassandra. Wajahnya masih terkejut, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keterkejutan. Ada rasa bersalah yang terpendam di sana. Tidak mungkin dia tidak punya siapa-siapa. Gumamnya pelan. Dia punya seorang putri dulu. Ucapan itu membuat semua orang menoleh ke arahnya. Namun, sebelum ada yang bisa bertanya lebih lanjut, nenek itu tiba-tiba menggenggam dadanya dan terhuyung.
Napasnya tersengal, matanya terpejam erat, seakan sesuatu yang begitu menyakitkan tiba-tiba menyerangnya. Dan sebelum siapapun bisa menangkapnya, tubuhnya yang rapuh jatuh ke lantai. Suasana bandara yang tadinya penuh dengan bisikan dan tatapan heran kini berubah menjadi kepanikan. Beberapa penumpang menjerit pelan, sementara pramugari muda yang sejak tadi memperhatikan nenek itu langsung berlutut di sisinya. "Bu, tolong bertahan," serunya dengan suara penuh kecemasan. Namun, wanita tua itu hanya menggeliat lemah di lantai marmer yang dingin, napasnya tersengal, wajahnya pucat pasi seperti seseorang yang baru saja menghadapi mimpi buruk yang tak tertahankan. Petugas keamanan yang sebelumnya hendak mengusirnya kini bergegas mencari bantuan medis. Seorang pria berseragam bandara berbicara melalui radio, suaranya terdengar mendesak. "Kami butuh tim medis di terminal utama. Ada seorang wanita lanjut usia dalam kondisi kritis." Sementara itu, pria parubaya yang mengenali Cassandra berdiri kaku, wajahnya diliputi kebingungan dan ketakutan. Sosok yang dulu ia kenal sebagai wanita besi, seorang pemimpin yang tidak pernah goyah di tengah badai bisnis, kini terbaring lemah tanpa daya. Ini bukanlah Cassandra yang pernah ia kenal. Ini adalah seseorang yang telah kehilangan seluruh bagian dirinya, seseorang yang dihancurkan oleh waktu dan kesedihan yang tidak terobati. Ketika tim medis akhirnya tiba, mereka segera mengangkat tubuh nenek itu ke atas tandu. Pramugari muda itu masih menggenggam tangannya. Matanya berkaca-kaca melihat betapa rapuhnya wanita yang selama ini diabaikan oleh dunia. "Aku harus pergi. Aku harus pergi." Nenek itu bergumam lemah, kalimatnya berulang-ulang seperti kaset rusak. Pramugari itu menunduk lebih dekat, mencoba memahami kata-kata yang nyaris tak terdengar itu. "Kemana, Bu? Siapa yang menunggu Anda?" tanyanya dengan suara bergetar. Nenek itu membuka matanya sedikit, dan sebutir air mata jatuh di sudut wajahnya yang penuh kerutan. "Putriku," bisiknya, sebelum napasnya kembali tersengal, dan ia menutup matanya sekali lagi. Kata itu menggema di kepala semua orang yang mendengarnya. "Putriku." Pria yang mengenal Cassandra menoleh cepat ke arah manajer maskapai yang sebelumnya menyebutkan tentang anaknya. "Apa maksudmu tadi? Dia punya seorang putri." Manajer itu menghela napas panjang. Matanya dipenuhi rasa bersalah yang sudah lama ia simpan. "Dulu, dia punya seorang putri. Namanya Liana," katanya lirih. "Tapi Liana meninggal bertahun-tahun lalu dalam kecelakaan pesawat yang dioperasikan oleh maskapai ini." Sekelebat kenangan buruk kembali muncul di benak pria itu. Tragedi yang mengguncang seluruh negeri, kecelakaan fatal yang menewaskan puluhan penumpang, termasuk putri satu-satunya dari Cassandra. Saat itu, wanita kuat itu masih berusaha bertahan. Ia menahan air matanya di depan publik, tetap berdiri tegak saat wawancara pers, dan menolak menunjukkan kelemahannya. Namun setelah semua itu, suatu hari ia menghilang begitu saja. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, dan tak ada yang benar-benar mencarinya. Kini semuanya masuk akal. Ia tidak pergi kemana-mana. Ia hanya tersesat di dalam kesedihannya sendiri, berjalan tanpa tujuan selama bertahun-tahun, mencari sesuatu yang sebenarnya tidak akan pernah ia temukan lagi. Pramugari itu menatap Cassandra dengan mata berlinang. "Selama ini, dia hanya ingin bertemu putrinya," bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Tidak ada yang bisa menjawabnya. Karena kebenaran yang paling pahit adalah, ya, mungkin itulah satu-satunya alasan Cassandra kembali ke bandara ini. Di tengah kepalanya yang dipenuhi kabut ingatan, satu hal yang tetap bertahan adalah keyakinan bahwa putrinya masih menunggunya di suatu tempat. Saat tim medis membawa tubuh Ringki itu menuju ambulans, suasana bandara kembali dipenuhi bisikan. Kali ini bukan karena rasa ingin tahu atau penghakiman,
melainkan karena rasa iba yang dalam. Mereka tidak lagi melihat seorang nenek lusuh yang tersesat, tetapi seorang ibu yang kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Dan di bawah cahaya lampu terminal yang dingin, Cassandra pergi tanpa seorang pun tahu apakah ia akan kembali dengan ingatannya, atau apakah ia akan tetap terperangkap dalam dunia yang hanya dihuni oleh bayangan masa lalu. Sirena ambulans meraung di depan terminal bandara, memecah kebisuan yang mendadak menyelimuti suasana. Di dalamnya, Cassandra terbaring dengan mata terpejam. Tubuhnya yang rapuh nyaris tak bergerak di atas ranjang darurat. Napasnya tersengal pelan, seperti seseorang yang berada di antara kesadaran dan mimpi buruk yang tak berkesudahan. Pramugari muda yang masih merasa terikat dengan nasib wanita tua itu memutuskan untuk ikut ke rumah sakit. Duduk di sampingnya sambil menggenggam jemarinya yang dingin. Sepanjang perjalanan, ia terus mengingat kata-kata yang diucapkan Cassandra sebelum pingsan. "Putriku." Kalimat itu seperti gema yang terus berulang di kepalanya. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa bertahan hidup setelah kehilangan anaknya? Bagaimana mungkin seseorang yang dulu memiliki segalanya, kini berakhir seperti ini? Sendirian, terlupakan, kehilangan jati diri. Di rumah sakit, Cassandra segera diperiksa oleh dokter. Hasil awal menunjukkan bahwa selain kelelahan fisik, ia juga mengalami gangguan trauma yang berkepanjangan. Dokter menyebutnya sebagai bentuk demensia yang dipicu oleh tekanan batin, di mana ingatan seseorang tidak benar-benar hilang, tetapi terjebak dalam putaran masa lalu yang menyakitkan. Cassandra, dengan segala kejayaan yang dulu ia miliki, ternyata telah hidup dalam kenangan yang tidak pernah benar-benar melepaskannya. Ketika kabar tentang kondisinya menyebar, beberapa mantan rekan bisnis dan karyawan maskapainya mulai berdatangan. Salah satunya adalah pria parubaya yang pertama kali mengenalinya di bandara. Ia duduk di sisi tempat tidur Cassandra dengan ekspresi penuh penyesalan, menatap wanita yang dulu pernah ia kagumi kini terbaring dalam kondisi seperti ini. "Apa yang telah kita lakukan?" gumamnya lirih, suaranya dipenuhi kesedihan yang tertahan. Ia tahu bahwa selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang benar-benar mencari Cassandra. Mereka hanya menganggap ia menghilang karena tak ingin lagi terlibat dalam bisnis penerbangan setelah tragedi yang menimpa putrinya. Tidak ada yang tahu bahwa kepergiannya bukanlah pilihan, melainkan akibat dari luka yang tidak pernah sembuh. Di saat yang sama, seorang dokter masuk ruangan dengan raut wajah yang serius. "Kami menemukan sesuatu yang mungkin penting," katanya, sambil menyerahkan sebuah benda kecil yang tampaknya telah lama disimpan oleh Cassandra, sebuah liontin berkarat. Pramugari yang berdiri di sudut ruangan mengambil liontin itu dengan hati-hati, lalu membukanya. Di dalamnya, terdapat foto seorang gadis kecil dengan rambut panjang dan mata cerah, tersenyum lebar ke arah kamera. Dan di sisi lain liontin itu, ada sebuah ukiran kecil yang hampir pudar, "Untuk ibu, dari Liana." Air mata langsung menggenang di mata pramugari itu. Ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kesedihan mendalam yang bukan miliknya, tetapi seakan ikut mengikat jiwanya. Ia mendekat ke tempat tidur Cassandra dan berbisik lembut di telinganya. "Bu, putri Anda mungkin sudah tidak ada, tapi dia tidak pernah benar-benar pergi. Dia selalu ada di sini, di hati Anda." Cassandra mengerjapkan matanya perlahan. Cahaya ruangan rumah sakit yang redup memantul di matanya yang pudar. Ia menatap pramugari itu lama, seolah mencoba memahami kata-katanya. Kemudian, dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Liana, di mana dia?" Pramugari itu terisak pelan. "Dia sudah tenang, Bu. Tapi dia tidak ingin melihat Anda tersesat seperti ini. Dia ingin Anda pulang." Seketika, tubuh Cassandra menegang. Ia menatap liontin di tangannya dengan mata yang perlahan dipenuhi kesadaran.
Potongan-potongan ingatan yang selama ini tercecer mulai menyatu kembali dalam pikirannya. Suara tawa Liana, pelukan hangatnya, dan janji yang pernah ia buat pada putrinya sebelum tragedi itu terjadi. Aku akan selalu bersamamu, sayang, kemanapun kau pergi. Namun, ia telah gagal. Ia tidak bersamanya ketika kecelakaan itu terjadi. Ia tidak ada di sana untuk menyelamatkannya. Dan setelah itu, ia tidak pernah benar-benar hidup. Ia hanya berjalan tanpa tujuan, terjebak dalam bayangan yang ia ciptakan sendiri. Air mata mengalir perlahan di pipi keriputnya. Ia menggenggam liontin itu erat. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak bertanya lagi kemana ia harus pergi. Ia akhirnya mengerti bahwa selama ini, ia hanya berusaha mencari sesuatu yang sebenarnya sudah tidak bisa ia temukan lagi. Di luar kamar rumah sakit, langit mulai cerah. Matahari perlahan muncul dari balik awan, membawa secercah cahaya ke dalam ruangan yang tadinya dipenuhi kegelapan. Mungkin, ini adalah pertanda bahwa setelah sekian lama tersesat, Cassandra akhirnya menemukan jalannya kembali. Bukan ke bandara, bukan ke masa lalu, tetapi ke dalam dirinya sendiri. Pagi itu, rumah sakit terasa sunyi. Cahaya matahari masuk perlahan melalui celah tirai kamar perawatan, menyinari sosok Cassandra yang masih terbaring di ranjangnya. Wajahnya terlihat lebih tenang, meskipun matanya masih memancarkan keletihan yang mendalam. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Ia mulai mengenali dunia di sekelilingnya, meski samar-samar. Pramugari muda yang sejak awal menemani Cassandra masih berada di sisinya. Ia duduk di kursi di samping ranjang, memperhatikan wanita tua itu dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Rasanya seperti ia dipertemukan dengan sosok yang seharusnya memiliki dunia yang lebih baik, tetapi malah terjebak dalam kesepian dan kehilangan. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan Cassandra kembali tersesat seperti sebelumnya. Di luar kamar, beberapa mantan karyawan Cassandra Airlines berkumpul, berdiskusi dengan dokter dan manajer bandara yang ikut terlibat dalam kejadian di terminal kemarin. Mereka semua sepakat bahwa wanita ini tidak bisa dibiarkan kembali ke jalanan. Namun, tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Cassandra tidak memiliki keluarga yang bisa dihubungi, dan satu-satunya yang ia sebut sebagai putrinya sudah lama tiada. Saat dokter masuk untuk memeriksa kondisinya, Cassandra hanya diam. Ia membiarkan dirinya diperiksa tanpa banyak bicara, tapi pikirannya mengembara jauh. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini akhir dari pencariannya? Setelah sekian lama berjalan tanpa arah, apakah ia akhirnya harus menerima bahwa tidak ada lagi yang menunggunya? Pramugari itu, yang kini semakin merasa dekat dengannya, mencoba membangunkan semangatnya kembali. "Bu Cassandra," katanya dengan lembut, "Anda tidak sendirian. Masih banyak orang yang peduli pada Anda." Cassandra menoleh perlahan. Bibirnya bergerak sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia hanya menghela napas. "Aku lelah." Suaranya nyaris seperti bisikan. "Aku sudah terlalu lama mencari sesuatu yang tidak bisa kutemukan." Pramugari itu menggenggam tangannya dengan erat. "Tapi mungkin yang Anda cari bukan sesuatu yang harus ditemukan. Mungkin itu adalah sesuatu yang harus dilepaskan." Mata Cassandra berkaca-kaca. Kata-kata itu menyentuh bagian terdalam dari jiwanya. Selama bertahun-tahun, ia terus berusaha mengejar sesuatu yang telah pergi. Seakan jika ia terus berjalan, ia akan bertemu kembali dengan putrinya. Tapi sekarang, ia mulai mengerti bahwa yang seharusnya ia lakukan bukanlah mencari, melainkan merelakan. Beberapa hari berlalu, dan kondisi Cassandra mulai membaik. Wajahnya terlihat lebih segar, dan meskipun tubuhnya masih lemah, ia sudah bisa duduk dan berbicara lebih banyak.
Suatu sore, pramugari itu membawakan sesuatu untuknya. Sebuah tiket pesawat. Cassandra memandang tiket itu dengan bingung. "Ini apa?" tanyanya. Pramugari itu tersenyum. "Ini tiket pulang, Bu." "Tapi, aku tidak tahu harus kemana," jawabnya pelan. Pramugari itu menatapnya dengan lembut. "Tidak harus ke tempat tertentu. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa Anda masih punya kesempatan untuk memulai lagi. Anda bisa tinggal di tempat yang lebih baik. Anda bisa menemukan arti baru dalam hidup Anda. Dan jika Anda ingin, saya bisa menemani Anda. Setidaknya sampai Anda siap." Air mata perlahan menggenang di mata Cassandra. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun berjalan sendirian, percaya bahwa tidak ada lagi yang peduli padanya. Tapi kini, ada seseorang yang menawarkan tangan, memberikan harapan bahwa mungkin masih ada tempat untuknya di dunia ini. Dengan tangan gemetar, Cassandra menerima tiket itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa bahwa perjalanan berikutnya bukanlah tentang mencari masa lalu, tetapi tentang menemukan masa depan. Dan kali ini, ia tidak perlu berjalan sendirian.